Kepada Bapak Ustadz Wijayanto, kami persilakan. Sebelumnya standar biasa saya cek audio dulu, cek tes asam urat, gula darah, kolesterol, trigliserid. Mohon maaf, report bagus, Mas Iksan? Bagus, Pak. Alhamdulillah, ya. Kalau bagus biasanya saya cek yang kedua, cek saldo tabungan gimana? Ya, begitulah Pak. Alhamdulillah. Pokoknya di tengah-tengah banyak orang ODP, orang tidak punya penghasilan, dan OTG, orang tanpa gaji. Tapi Alhamdulillah kita masih bisa survive, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala nabiyyu sallallahu la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu ilman salallahu tariqan ilal jannah wa qala ta'ala fil kitabil karim innamal mu'minuna ikhwatun. Saudara hadim wa saudara rasul karim manahnu ala dalika minasaitin wa sakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Bapak Rektor saya tercinta, yang Masya Allah, mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, berkah hidupnya, manfaat dunia akhirat, Profesor Panut Mulyono. Yang saya hormati, mohon maaf Pak Agung, saya dahulukan, ada Bapak saya di sini, ada Bapak Bambang Sutibyo, Bu Retno. Alhamdulillah, ini punya... Ya, karena Pak Bambang ini punya kedekatan dengan saya baru saja dikasih tanah 4.500 oleh Pak di Jalan Kaliurang, dan Alhamdulillah Pak Bambang sekarang sudah berdiri masjid dan juga pesantren. Sekaligus saya umumkan Bapak Ibu alumnus farmasi, kalau ada di antara saudara kita atau teman atau kenalan yang dia itu usia produktif dan dia miskin, asal dia betul-betul miskin, maka saya masuk di pesantren saya gratis di usia produktif untuk bicara diajari 150 resep halal. Jadi chef halal dan hafal 1 juz dalam waktu 6 bulan. Gratis semuanya dari Indonesia. Itu karena kebetulan dari Pak Bambang Sutibyo, yang atas wasilah Pak Bambang Sutibyo, teman Pak Bambang itu mewakafkan tanah 4.500. Alhamdulillah saya usahakan dapat sekian, saya cari donasi, dan salah satunya juga dari alumnus UGM, itu mantan Direktur BRI, almarhum Pak Rujito. Almarhum Pak Rujito menyumbang untuk bikin masjid, terus sekarang sudah saya dirikan pesantren. Jadi terima kasih Pak Bambang, sekaligus report saya ke Bu Retno Pak Bambang, itu nanti di atas, di bawah kopi klotok Pak. Jadi kalau ada saudara apa tetangga apa kenalan yang usia produktif, dia miskin, maka gratis saya didik dengan 150 resep halal dari Western, Nusantara, Oriental, Cina sampai Timur Tengah. Baik, yang saya hormati para guru besar Senat Fakultas Farmasi, yang saya hormati Bapak Dekan, Prof. Agung, yang sudah tidak asing lagi, sudah sekian kali kita sering bertemu. Yang saya hormati Ketua Kagama Farmasi, Bapak Dr. Marsizat Ahmad Syarif. Yang saya hormati para dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Farmasi, pimpinan, pengurus, dekanat, semuanya. Yang saya tidak bisa sebut satu persatu, terutama tentu para orang tua kami, para purnawirawan, purna karya, para pensiunan, para MPP. Saya enggak nyaman MPP karena MPP sering diplesetkan mati pelan-pelan itu ya. Pokoknya para senior kami lah, para guru kami, dan utamanya juga kepada Bapak Patria, Bu Kiki, yang sudah hampir sudah langganan ini dengan Bank Syariah Indonesia cabang Sudirman. Dan tentu seluruh jamaah Zoomiyah, jamaah webinariah yang tidak bisa saya persatu. Pertama, apresiasi hari ini, walaupun kita tidak bertemu muka tapi bisa bertemu maya. Ini artinya apa? Kita tetap bisa melakukan walaupun kita physical distancing, tapi kita tidak hard distancing. Kita tidak spiritual distancing. Kita boleh physical distancing, kita boleh social distancing, tapi jangan sampai kita spiritual distancing,
dan jika dia boleh heart distancing. Walaupun kita jauh di mata, tapi dekat di hati. Kalau Iksan tahu banget itu lagunya, itu jauh di mata, dekat di hati, kita memandang langit yang sama. Artinya apa? Kita ini walaupun jauh di mata, dekat di hati, ini justru pentingnya silaturahim. Kenapa Nabi mensabdakan la yadkhulul jannah man qati'ur rahim? Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Dan inti dari silaturahmi adalah bertemunya hati, bukan bertemunya fisik. Justru tidak ada artinya kalau teman-teman di UGM, teman-teman di farmasi, Bapak Ibu semuanya kumpul di Fakultas Farmasi, ketemu muka tapi tidak ketemu hati. Allah melaknat orang yang bertemu muka tapi hatinya tidak terpadu, itu tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Jangan sampai kalian semuanya ini kelihatannya bersatu tapi hatinya pecah. Persaudaraan seperti ini disebut dengan persaudaraan tukang judi. Orang judi itu kompak dalam satu meja, dia kompak, tetapi ada permusuhan di dalam hatinya karena satu ingin bunuh yang lain. Dan anehnya kalau yang lain mati, dia puas. Wah as, wah jack, wah balak dol, wah ceki, wah bedor. Ini yang senyum-senyum berarti sering judi. Dan anehnya kalau yang lain mati, mood, diaro, itu semuanya. Nah ini penyakit yang tidak boleh ada di antara kita. Yaitu penyakit SMS, senang melihat orang susah, dan susah melihat orang senang. Inilah alasannya kenapa Pak Dekan, Pak Agung mengadakan, mohon maaf, halal bihalal silaturahmi hari ini tidak ada door prize yang besar-besaran. Untuk menjaga hati. Karena jangan sampai, mohon maaf, ini ada alumni farmasi baru, dapatnya mobil, sementara yang senior, para anggota senat malah dapatnya payung. Nanti akan memecah hati. Mosok saya senior cuma dapat payung. Ini alasan kenapa hari ini tidak ada door prize yang besar-besaran. Alasan kedua memang tidak ada budget dan anggaran dari fakultas. Saya tahu persis. Ya, ini gimana. Yang ketiga, artinya apa? Jalan surgawi kita tempuh hari ini karena kita sedang bersilaturahim. Pembunuhan pertama kali oleh manusia di dunia ini juga karena hasad, yaitu adanya Habil dan Qabil karena penyakit iri, penyakit dendam, penyakit tidak suka dengan kebaikan orang lain. Gara-gara ada seorang wanita yang disenangi oleh Qabil, ternyata wanita malah senang kepada yang adiknya Habil, maka terjadilah pembunuhan. Maka Rasulullah wanti-wanti betul. Jangan sampai di antara teman-teman di UGM ini, teman-teman alumni, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya ada penyakit hasad. Iyyakum wal hasada. Hati-hati kamu dengan penyakit iri, penyakit hasad, penyakit SMS, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Karena jangan sampai ini nanti muncul lagi, tidak bisa move on, apalagi kalau sudah musim-musim pilkada, pilpres, segala macam, kadang-kadang ini susah untuk move on. Maka jangan sampai kita itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Karena itu memakan kebaikan kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Dan Nabi bersabda di Arab, kalau di Jogja membakar kayu tidak semudah di Arab. Maka hangus semua kebaikan kita kalau kita ada senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Maka simbolisasinya kita mohon maaf suruh pakai kupat. Kupat itu ngaku lepat, dalamnya harus putih, yaitu beras putih. Kalau diisi ketan hitam nggak jadi kupat. Nah, maka kupat itu nanti harus dimakan dengan santan. Kupat dudui santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Santen tidak boleh harus kata Pak Agung tadi itu harus pakai opor karena dalam opor ada krecek kulit dan irisan hati. Mohon maaf lahir dan batin. Lahir itu krecek kulit. Batin itu hati yang diiris-iris dilebur. Karena ini lebaran harus ada leburan, harus ada laburan, harus ada luberan. Lebar, lebur, luber sama bagaimana kita ini labur memperbaiki diri. Nah, nanti saya sampaikan kalau itu waktunya cukup. Itu pun harus ada wedang. Itu SOP-nya. Wedang itu ngawi kadang. Maka seluruh pensiunan, seluruh diundang semuanya. Dan ini kepuasan Pak Agung. Pak Agung akan merasakan betapa nanti silaturahmi ini kalau udah pensiun. Karena ini treatment saat pandemi. Bagaimana dikaruhke dalam bahasa Jawa itu dikaruhke. Orang sudah pensiun dikaruhkan, masih ada sambung begini, ini akan memperpanjang usia. Luar biasa. Itu pun harus ada kerupuk.
Kerupuk itu apa? Kerukunan yang dipupuk. Nah, kalau itu karangan saya sendiri, saya nyari-nyari sendiri. Sebenarnya nggak ada di situ, cuma saya cari-cari saja. Artinya, maka sebetulnya Pak Agung, halal bihalal farmasi ini belum sah. Karena belum ada ketupat, belum ada opor, belum ada krecek kulit, belum ada irisan hati, dan sebagainya. Artinya, simbolisasinya sangat arif budaya. Karena tradisi halal bihalal ini murni asli budaya Indonesia asli. Ini tidak ditemukan di Arab. Di Arab ada halal bihalal tapi bermakna lain. Malah justru orang Arab akan bingung kalau mendengar kata ini. Halal bihalal. Halal bihalal itu apa maksudnya? Walaupun itu bahasanya bahasa Arab, tapi orang Arab nggak paham. Alhamdulillah kalau sudah ke Arab sudah sekian kali ya, mudah-mudahan umroh saya lebih dari 60 kali, haji saya 20 kali, jadi saya tahu persis bagaimana halal bihalal itu. Kalau kita ambil kurma di Arab bilang halal, kemudian yang penjual bilang halal, langsung boleh kita makan. Itu halal bihalal. Saya kalau di pasar kurma itu biasanya kenyang nggak usah beli, cuman ambil aja halal, 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 halal. Semua sukari, ambari, aswa semua dimakani, sudah halal bihalal. Itu artinya halal bihalal. Bahkan kalau ada minuman kita nggak tahu ini minuman siapa halal, kemudian Pak Bambang bilang, Bu Retno bilang halal, maka boleh saya minum. Itu halal bihalal. Saya mau wudhu, tidak tahu ini sendal siapa. Saya tanya halal, Pak Panut bilang halal, maka mohon maaf, Pak Rektor bilang halal, langsung boleh saya pakai. Itu halal bihalal. Tapi makna halal bihalal jangan dipakai di farmasi sekarang ini. Ini kumpul laki perempuan ngadakan halal bihalal. Secara bahasa menjadi rusak bahasa Arabnya. Makanya halal itu nanti diambil oleh bahasa aslinya dengan akar kata dari halal. Hala yang bermakna banyak. Hala artinya mengurai benang yang kusut. Jadi hubungan-hubungan yang nggak baik ini diluruskan kembali. Maka yang kedua adalah meluruskan yang bengkok. Itu hala. Hala juga mencairkan kebekuan. Barangkali ini terjarak oleh karena ruang dan waktu, apalagi saat pandemi. Maka ini hak pas kalau kita katakan halal bihalal. Bahkan memecahkan masalah. Kenapa? Karena selain ini jalan surgawi, maka hari ini mohon maaf, kita bukan sekedar untuk bersilaturahmi, tetapi menimba ilmu. Jalan surgawi yang kedua adalah dengan menimba ilmu, karena Rasulullah mengaitkan surga dengan ilmu. Man salaka thariqan yaltamisu ilman salallahu thariqan ilal jannah. Siapa yang melonggarkan waktunya, hartanya, tenaganya, pikirannya untuk menggali ilmu pengetahuan kebaikan dalam hidup ini, maka sesungguhnya dia telah merintis jalan menuju surga. Maka Imam Syafi'i rahmatullah alaih mengatakan, orang yang menuntut ilmu agama seperti ini 1 jam, menuntut ilmu agama, Zoom meeting 1 jam ini, pahalanya melebihi tahajud semalam suntuk. Yang barangkali tadi malam tidak ada yang tahajud semalam suntuk. Dilihat dari wajah-wajahnya, terutama yang muda-muda ini, bukan wajah-wajah orang yang rajin sholat tahajud. Mohon maaf. Itu. Mohon maaf. Psikologinya kelihatan. Psikologi itu gampang, Mas Iksan. Nanti kalau cari istri, biasanya saya rekomendasikan jangan cari menantu istri yang berkacamata. Karena ada temuan psikologi modern, wanita yang berkacamata itu kalau sudah nikah cenderung kurang setia. Itu terbukti secara empiris. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau sudah nikah, kalau bangun tidur, dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya. Masih lumayan kalau kacamata dipakai untuk nyari suami, enggak untuk nyari handphone. Karena wanita zaman now lebih lengket kepada handphone daripada kepada suami. Mohon maaf, itu. Terbukti itu. Mohon maaf Pak Agung, para istri ini ditinggal suaminya 2 minggu nggak masalah. Kacamata nggak ada 2 jam, kacamata ketinggalan di kamar mandi gitu aja langsung lari. Nah, luar biasa. Bahkan banyak orang yang curhat, gimana istri saya ini sudah di dalam tidur saja di dalam selimut memancarkan nur, bercahaya di dalam selimut. Dikira wajahnya bercahaya, ternyata mainan handphone di tengah selimut. Itu istri-istri zaman now. Nggak ada hubungannya, Bu, nggak usah dilepasi, ini malah melepasi kacamata, nanti malah nggak bisa lihat. Nah, dari sisi ini sekali lagi, jalan surgawi karena silaturahim. Yang kedua, jalan surgawi kita tempuh hari ini karena kita menuntut ilmu. Yang ketiga, ini akan menjadi jalan keberkahan. Di mana siapa yang pengen berkah rezekinya, dipanjangkan usianya, maka jalinlah silaturahim. Walau hanya secara kelon itu kelas online itu. Walau secara virtual, walau secara daring,
Karena sampai yang penting adalah sambungnya hati. Ini jauh lebih utama daripada ketemu muka tapi nggak kedua. Maka dalam tradisi Jawa jangan sampai kita berhubungan satu dengan yang lain seperti belangkon. Apa itu belangkon? Sininya halus tapi belakangnya jendol. Kelihatannya jabat tangan tapi tidak ketemu di hati. Justru dengan virtual ini mudah-mudahan itu menyatukan hati kita dan ini jalan surgawi. Siapa yang ingin berkah rezekinya karena rezeki yang diminta adalah berkahnya, maka inilah kita memanen. Kenapa memanen Ramadan? Karena Ramadan adalah syahrul mubarak. Ramadan itu adalah penuh bulan berkah. Dan keberkahan itu kita panen di Syawal. Maka siapa yang meraih buah dari Ramadan kalau dia ada peningkatan? Mudah-mudahan nanti ada waktunya saya akan sampaikan 5 hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa memetik hasil itu. Yaitu bagaimana kita bikin perubahan, kita menjadi lebih baik, kita bikin menertibkan kembali. Nanti saya bahas. Dan yang ketiga, yang lebih hebat lagi, ini berkah rezeki. Karena rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Bolehlah gaji pensiunan kita itu 20 juta sebulan cukup. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, trikis, makannya banyak, tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan, suaminya galak, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 20 juta keluarga nggak tenang. Dengan gaji 50 juta, tapi keluarganya aman, damai, tentram. Tentu pilih yang 50 juta. Ketenangan dalam hidup itu bagian dari berkah yang ada di dalam kehidupan kita. Maka Ramadan membawa keberkahan ketika kita satu, lebih dekat dengan Allah karena berkah itu sifatnya ilahiyah yang pertama. Yang kedua, berkah itu tidak bisa di indera tapi bisa dirasakan. Berkah itu mohon maaf sifatnya ilahiyah tidak bisa dihitung, tidak bisa diukur. Dan yang paling penting apa itu berkah? Wa ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka kapan orang itu memetik buah dari Ramadan? Kalau Syawal ini ada peningkatan, tadi saya sampaikan Pak Panut, sampaikan Pak Rektor. Itu jatah saya malah disampaikan duluan. Itu Rektor itu sambutan saja, jangan ngisi ini. Mohon maaf Pak Rektor, ini suka mencuri start. Termasuk Pak Agung, Pak Dekan itu sambutan malah materi saya diambil. Latar kabunna atau bahkan antobak. Sungguh kalian harus meningkat setingkat demi setingkat. Maka kata New Kid on the Block step by step. Maka orang yang memetik buah Ramadan ketika Syawal ini menjadi baik. Syawal itu artinya Syawalul Jamal itu artinya menaikkan ekor kuda, ekor unta. Nah, karena itu aslinya Syawal itu diambil dari orang karena Syawal itu menjelang bulan perang, besok dilarang berhenti perang, maka sudah mulai menanggalkan alat perang. Karena alat itu diturunkan, maka unta itu menjadi naik itunya Syawal menjadi naik ekornya. Di bulan Syawal ini juga orang-orang sudah orang jahiliyah dulu itu mengharamkan atau dianggap bulan sial untuk nikah. Maka tidak boleh nikah di bulan Syawal waktu jahiliyah. Maka Rasulullah hadir harus menyelisih adat itu. Tidak ada hubungannya, malah disunahkan bulan Syawal ini ada pernikahan. Selain peningkatan juga pernikahan. Nah, dari sisi ini. Kenapa orang Arab dulu nggak mau nikah di bulan ini? Karena berikutnya itu nanti akan ada bulan yang berhenti perang. Habis itu dia akan ada sering ada serangan musuh setelah bulan itu sehingga khawatir jadi janda. Maka tidak mau di bulan Syawal ini. Nah, dari sisi ini sekali lagi Syawal artinya peningkatan. Apalagi tafarruju hamin, kata Nabi, siapa yang pengen berkah rezeki dipanjangkan usianya adalah supaya kita silaturahim. Hari ini semua orang masih mengalami krisis secara psikologis. Kenapa? Karena pandemi datangnya unintended. Tiba-tiba tanpa direncanakan, mendadak tanpa persiapan. Pak Agung yang mohon maaf paham betul mengenai farmasi saja tidak mengadakan mitigasi, tidak mengumpulkan semua anggota fakultas bagaimana menghadapi ini. Tidak ada. Bahkan ahli virologi, ahli epidemiolog tidak siap dengan pandemi ini. Maka semua orang mengalami uncertainty, mengalami ketidakpastian. Ketidakpastiannya dari semua bidang. Dari segi pendidikan kita masih tidak yakin apakah semester depan itu mahasiswa kita bisa tatap muka, apa masih tetap daring. Sementara sekarang sudah mati gaya.
Mahasiswa sekarang ini apalagi pasca. Kalau kita ngajar pakai dasi, ternyata walaupun bawahnya celana pendek nggak masalah, tapi yang kelihatan di kamera harus pakai dasi. Tapi mahasiswa S2 sekarang ini kalau diajar itu begitu di join kameranya dimatiin, begitu di absen tolong di on-kan kameranya. Ternyata pakai daster sambil tiduran. Dosennya pakai dasi, mahasiswinya pakai daster. Sakitnya bukan di sini tembus sampai di belakang sini. Betapa sekarang ini sudah susah untuk mati gaya untuk menyampaikan, membuat materi yang menarik lewat virtual. Sementara dari segi ekonomi sekarang ini masih belum jelas. Saya baru saja Zoom meeting dengan Pak Erick Thohir. Sudah 32 juta pelaku UMKM collab. Pak Sandiaga Uno juga mengeluhkan 34 juta pelaku pariwisata sekarang sedang stuck. Maka ini digiatkan supaya suruh dari ke Bali, suruh kemana-mana di tengah-tengah pandemi. Tetapi juga susah kita mau bikin mengatur prokes di saat-saat seperti ini. Pangandaran saja kemarin luar biasa. Pelabuhan Ratu, Pangandaran kayak cendol, nggak bisa diatur tentang prokesnya. Nah, dari sisi ini sekali lagi semua elemen itu. Demikian juga tidak hanya secara ekonomi, keamanan. Hari ini jangankan sepeda lipat yang dirampok, yang diambil. Brompton, Avendon masih mahal. Anaknya Prof Budi, temannya Pak Agung itu, anaknya Prof Budi itu hanya pakai ini, Prof Budi mohon maaf dari UGM, anaknya pakai poligon saja disiram air keras. Jangankan kok sepeda poligon, tanaman janda bolong, sudah janda bolong itu. Mohon maaf, itu ya semua janda bolong, kalau nggak bolong nggak bisa bernapas. Ditaruh di depan pagar depan rumah aja diambil orang. Hari ini kriminalitas semakin naik. Belum lagi kebiasaan-kebiasaan yang mengalami volatility, perubahan yang luar biasa. Dulu ibu-ibu kalau bawa tas, mohon maaf, isinya parfum. Tapi sekarang lihat, tasnya Bu Retno, tasnya Bu Sri, tasnya mohon maaf, itu. Insya Allah isinya sekarang hand sanitizer, isinya alkohol. Dulu bawanya parfum. Dulu ketemu orang itu jabat tangan, sekarang saya ketemu Pak Agung, ya Allah, bukan jabat tangan lagi, udah ancaman, langsung kepalan dulu, wah ancaman. Padahal jabat tangan itu meleburkan dosa di antara keduanya, apalagi suami istri. Suami istri itu gandengan tangan seperti ini, silaturahmi seperti ini, gugurkan dosa di antara keduanya. Maka gampang untuk gugurkan dosa suami istri, pinjam tangan pasangan, terus keliling komplek. Ngapain? Gugurkan dosa. Karena saya sering lihat dosen-dosen muda farmasi itu kalau udah di mall, gandengan kenceng, saya pikir karena mesra. Ternyata kalau nggak digandeng itu isinya ngambilin apa-apa di mall, masukkan troli. Kalau para pensiunan juga gandengan kenceng bukan karena mesra, karena kalau nggak digandeng jatuh. Itu, maaf, itu beda lagi itu. Artinya apa? Apalagi sholat. Saya ini senantiasa kalau ngimami sholat selalu standarnya adalah sawu sufufakum fi sholat. Sholat itu harus lurus dan rapat. Karena kalau ada renggang, berarti ada tempat untuk setan ada di dalamnya. Sekarang semuanya renggang-renggang. Maka kalau dilihat dari hadisnya, berarti di masjid-masjid lebih banyak setannya daripada jamaahnya. Karena renggangnya lebih jauh daripada jumlah jamaahnya. Perubahan yang seperti ini luar biasa. Apalagi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Malah justru sekarang enggak. Kalau bersatu kita akan runtuh. Kalau bercerai kita jadi aman. Bahkan luar biasa, mangan ramangan asal kumpul. Sekarang silahkan kumpul-kumpul makan-makan. Pak Agung silahkan bikin kumpul-kumpul makan-makan. Dibubarkan Satgas COVID nanti. Artinya apa? Perubahan ini luar biasa. Apalagi kalau ada dengar orang positif, itu dulu senang. Ibu-ibu positif, oh kapan lahiran, kapan HPL. Sekarang positif itu malah jadi isoman, itu membahayakan. Negatif malah bangga. Negatif kok bangga berarti sudah menopause, sudah lansia itu. Mohon maaf itu. Apalagi kaitannya dengan cuci tangan. Di mana suruh cuci tangan? Dulu orang cuci tangan itu Bapak Ibu semuanya itu alias mau makan sebelum kita makan, Dek, cuci tanganmu dulu. Sekarang di mana-mana suruh cuci tangan, tapi nggak ada yang ngasih makan. Masuk ke farmasi, mohon maaf, ke fakultas suruh cuci tangan, nggak ada makanan sama sekali. Di mana-mana suruh cuci tangan. Artinya apa? Perubahan seperti ini, pertama jangan kita jadikan distress. Apa itu distress? Stres yang negatif. Ini harus kita jadikan eustress, karena kalau ini jadi distress, maka ini akan jadi tekanan. Karena tekanan, mohon maaf, nanti akan semangatnya menurun. Mudah gelisah terus.
maka jadi bermutu. Bermutu itu bermuka tua. Banyak usianya milenial tapi wajahnya kolonial. Banyak masih aktif ngajar di farmasi, mohon maaf, tapi wajahnya wajah MPP, mati pelan-pelan tadi, wajah pensiunan. Kenapa? Karena ini jadikan distres, motivasi menurun, mudah tersinggung, mudah putus asa, sulit percaya diri, nggak percaya pada orang lain, tidak bisa fokus, tidak konsentrasi, tidak sabaran, mudah marah. Ini yang disebut dengan cabin fever atau penyakit demam cabin. Maka hati-hati Pak Agung kalau punya anak buah, mahasiswa atau dosen-dosen muda ini introvert, punya masalah ngurung diri kamar mandi, punya masalah diem di kuburan, punya nggak pernah ikut Zoom meeting, nggak pernah ikut silaturahmi seperti ini, sebentar lagi edan. Nah, ciri orang yang gila itu dimulai dari putusnya komunikasi. Maka jangan sampai pandemi jadi tekanan. Kita harus jadi eustress. Kenapa orang yang distres itu mudah marah? Maka orang marah datangnya dari setan. Orang marah, mohon maaf, pasti emosional. Orang marah pasti teriak. Padahal deket kok teriak karena yang dijauhkan hatinya. Deket kok teriak karena mohon maaf dia itu sedang mohon maaf hilang akal sehatnya. Maka lihat orang marah. Goblok lu, bego lu, buset lu. Loh, deket kok teriak. Mbok pelan. Goblok, bego, buset. Kenapa? Karena sedang dijauhkan hatinya. Maka jadikan ini jadi eustress. Apa yang maksudnya? Bahwa sesungguhnya pandemi adalah cara Allah, surat cintanya Allah kepada kita untuk kita lebih kreatif, lebih inovatif, lebih meningkatkan diri dalam banyak hal. Inilah Syawal. Idza ahabul qauman ibtalahu. Kata Allah, kata hadis, siapa yang tanda cintanya Allah kepada hambanya diberinya kesulitan, diberinya satu cobaan. Cobaan ini adalah tanda cintanya kepada Allah. Cintanya Allah kepada manusia. Supaya apa? Supaya kita ada kesabaran. Supaya apa? Supaya kita lebih inovatif. Supaya kita mengkoreksi diri. Supaya ketahanan rumah tangga dijaga lagi. Supaya perhatian kepada kebersihan. Pada pola makan. Perlu imunitas. Jangan makanannya 5K terus. Karak, kerupuk, kubis, kangkung, sama kecap terus. Enggak. Apalagi stereo, segor setengah, tempe separuh. Apalagi dulu waktu mahasiswa. Waktu mahasiswa, walaupun Pak Bambang pernah jadi menteri, tapi waktu mahasiswa saya tahu persis juga makanannya ya paling ya standar mahasiswa lah. Ada namanya cat rice, sego kucing gitu ya. Nah, sekarang saatnya untuk bagaimana membuat imunitas, membuat itu. Perlu olahraga, perlu itu sebanyak karena salul afiyah ba'dal yakin. Orang kalau sudah punya agama, minta sehat, usahakan sehat, maka suruh olahraga, suruh jaga kebersihan, untuk menjaga pola makan, dan itu perintah agama. Maka prokes ini adalah perintah agama, protokol kesehatan beragama, karena tidak mungkin mengamalkan agama dengan sempurna kalau kita tidak sehat. Maka Nabi mengatakan salul afiyah ba'dal yakin. Kalau sudah punya agama, usahakan tetap sehat. Hari ini kita ingin memetik bulan Syawal, berkah Ramadan. Kita harus paham dulu Ramadan itu apa. Ramadan itu adalah sahrul ibadah, yaitu bulan untuk madrasah bagaimana kita menguatkan ibadah kita. Sahrul sabar, bagaimana melatih kesabaran. Sahrul taubat, bagaimana kita mentobati, kita menghentikan satu kejelekan, satu kesalahan. Sahrul dakwah, bahkan sahrul hijrah, yaitu bulan di mana kita harus menambah lebih baik. Siapa yang akan memetik? Dia akan melakukan 5 hal. Apa yang kita dapatkan? Sebelum saya lanjut, Mas Iksan, tolong dibacakan surat At-Taubah ayat 20 sampai 22 terjemahannya saja. At-Taubah ayat 20 sampai 22. Inilah kenapa kaitannya kita harus hijrah. Maka alhamdulillah ini ada Pak Patria, ada Bu Kiki, bagaimana kita hijrah untuk meraih keberkahan. Karena dengan kita bergabung dengan syariah, berarti dia ada keberkahan. Syariah keberkahan. Apa hasilnya? Ada 8 hal. Inilah buah dari orang yang memperbaiki diri. Karena selama Syawal, kita harus melakukan 5 hal. At-Taubah ayat 20, 21, 22. Langsung terjemahannya saja. Ada 8 hal yang kita dapatkan. Inilah buah dari orang yang memetik hasil Ramadan. 1, a'dhamu darajah, dia akan tinggi derajatnya di sisi Allah. Yang kedua, faizun, dia akan dapat kemenangan, dia akan digembirakan dunia akhirat. Yuk dibaca, Ihsan. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah.
Satu, dia akan tinggi derajatnya di sisi Allah. Terus? Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Akan kita dapat kemenangan. Maka Idul Fitri itu hari kemenangan dan inilah hasil dari Ramadan. Menang dari apa? Menang melawan hawa nafsu. Menang untuk meninggalkan maksiat. Terus? Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan, dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Ya, dia akan dapat kemenangan, dia dapat kesenangan dengan surga dan kekal. Karena kalau kesenangan sebentar itu kayak piknik. Piknik itu sebentar saja senang, habis itu pulang jadi sedih karena uangnya habis. Itu semuanya. Satu ayat lagi. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Ya, ini akan kita dapatkan, ada pahala yang besar. Kita dapat kemenangan, digembirakan dunia sampai akhirat. Bahkan kita akan dapat tinggi derajat kita di sisi Allah. Dengan cara kita melakukan 5 hal. Ini poin penting. 5 hal. Mohon maaf Pak Agung, karena saya itu salah jadwal. Saya itu ada, mohon maaf, 8:30 itu ada halal bihalal. Saya pikir 8:30 itu malam, karena memang ditulisnya malam. Ternyata itu konjen Los Angeles. Itu Pak Saud Krisnawan, alumni UGM juga. Itu ternyata sana pagi, pagi sini itu sana malamnya. Jadi dia masih hari Senin ya, kita sudah Selasa. Ternyata saya tulis malam itu malamnya sana. Itu ternyata pagi sini. Makanya mohon maaf saya sampai 8:30 8:30 ini saya persingkat. 5 hal yang kita lakukan. Pertama, siapa yang memperoleh buah dari Ramadan? 1, kalau melakukan at-taghyir. Apa itu at-taghyir? Membuat perubahan. Perubahan kemana? Perubahan dari hijrah. Hijrah dari konvensional ke syariah. Dari sesuatu yang tidak dengar syariat, semuanya menjalankan syariat, menjalankan ibadah. Dari mulai jauh dengan Tuhan, kita mendekat dengan Allah. Dari ibadah yang malas-malasan menjadi ibadah yang lebih lagi. Itulah namanya membuat perubahan. Perubahan untuk pribadi, dalam keluarga, dalam masyarakat, apapun dalam kerja. Kita membuat perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah satu kaum kalau orang itu tidak aktif untuk membuat perubahan. Maka Syawal artinya perubahan. Perubahan menuju lebih baik. Hijrah yang lebih baik. Inilah pentingnya. Nanti dilengkapi lagi kalau perubahan dari keuangan, ya kaitannya nanti Pak Patria yang akan nyampaikan. Oke. Yang kedua, kita harus mengadakan setelah at-taghyir harus al-intibah. Apa itu al-intibah? Al-intibah adalah move up. Kita harus bangkit. Bangkit dari mana? Bangkit dari keterpurukan. Dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Maka ayat yang dibaca tadi Al-Imran 135. Dibaca ulang 135-nya. Al-Imran. Dia tidak meneruskan kejelekan itu. Dia tutup dengan kebaikan. Dia senantiasa berdoa. Al-Imran 135 yang tadi sudah dibaca. Terjemahnya diulang lagi. Ya. Baik Bapak. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Maka dia menghentikan dosa-dosa itu. Intiba adalah dia move up, dia harus bangkit. Setelah dia membuat perubahan, yang kedua dia harus bangkit. Yang ketiga, kita harus as-sifa. Apa itu as-sifa? Mengobati. Mengobati apa? Kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, setiap orang berbuat pelanggaran, sesungguhnya dia terperosok. Terperosok dalam jurang. Maka dia obati dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan. Dibaca surat Hud ayat 114. Ya. Bagaimana keadbi sayi'at bil hasanah tamhuha. Satu kejelekan harus diikuti dengan kebaikan karena kebaikan itu bisa menutup kejelekan kita. Hud ayat 114. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Perbuatan baik bisa menghapus satu kejelekan-kejelekan. Maka kita akan memetik buah dari Ramadan kalau kita menghentikan perbuatan jelek
dan diikuti. Yang kedua asyifa, yaitu mengobati dengan perbuatan baik. Yang tadi biasanya pulang terlambat itu nggak bawa oleh-oleh, sekarang pastikan pulang terlambat itu membawa oleh-oleh bagi para suami. Nah, tadi Pak Panut belum menyampaikan, Pak, itu ada kebaikan, bukan saja itu. Rasulullah itu kalau pulang terlambat pasti bawa oleh-oleh. Sampai pernah Rasulullah pulang terlambat, lupa nggak bawa oleh-oleh. Akhirnya keliling rumah, itu cari batu. Batu itu sangat bagus, dan itu untuk ketok pintunya. Pakai batu itu. Dan begitu dibuka, maka batu itu sangat bagus. Jadi berkelok-kelok itu diambil Rasulullah. Ya Humairah, ini hai istriku, hai isi merah delima, ini ada oleh-oleh untukmu. Wah, dan itu luar biasa. Dan istri menghargai, ini oleh-oleh batu, ini masya Allah luar biasa. Tapi sesuatu untuk memberikan, ini namanya kafarah, menebus dosa kita karena terlambat. Kalau suami pulang sampai rumah kok istri masih nggak ada di rumah, masih tawaf dari mall, maka sebelum tidur dia memijiti. Oh, tumben mijiti karena tadi pas tuh pulang air belum tersedia, minum belum tersedia. Itu namanya kafarah. Maka bapak-bapak kalau pulang terlambat nanti carilah batu. Itu sunnah Rasul, ya, batu permata, Pak. Itu artinya itu menebus kesalahan. Dari sisi ini asyifa. Kebaikan itu akan menutup kejelekan. Maka bulan Syawal ini harus menutup. Makanya apa yang kurang di Ramadan, kalau puasa Ramadan itu belum sempurna, disempurnakan dengan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal. Puasa sholat wajib kurang bagus, maka disempurnakan dengan sholat sunnah. Tidak hanya zakat, tambah infak, tambah wakaf segala macam. Yang keempat, kita harus membuat at-tartib, yaitu merapikan kembali. Kalau bahasa komputer didefrag itu ditata ulang. Hidup ini paling tidak harus mempunyai 5 waktu. 1, me time. Setiap kita harus punya waktu untuk Tuhan. Waktu diri kita, milik pribadi kita, me time, hanya kepada Allah. Walaupun suami, walaupun istri, walaupun anak, walaupun apapun, handphone, tidak usah diangkat. Syukur di sepertiga malam. Walaupun 5 menit, walaupun 10 menit, ini waktu kita hanya untuk Allah. Yang kedua ada couple time, waktu untuk pasangan. Habis Isya itu seyogyanya segera tidur, kecuali 2. 1 orang yang menuntut ilmu atau beribadah, yang kedua suami istri yang bercengkrama. Jadi suami istri itu malaikat senang kalau suami itu ngobrol sampai pagi. Suaminya sendiri, jangan suaminya orang. Kadang-kadang ngobrol tapi dengan suami orang, pakai WA, pakai chat, bukan itu. Habis tidur disunahkan segera habis Isya segera tidur, kecuali 2 hal. 1 belajar untuk menuntut ilmu atau ibadah, yang kedua adalah untuk bercengkrama suami istri. Yang ketiga harus ada family time, waktu untuk keluarga. Tapi jauh, virtual, video call. Ada setiap hari itu ada waktu untuk video call, waktu Zoom meeting dengan anak-anaknya, dengan cucunya, dengan itu. Ada family time, ada social time, ada public time, ada job time. Artinya waktu di mana mohon maaf kita waktu untuk kerja, waktu itu. Jadi masing-masing ditata kembali. At-tartib. Yang terakhir kita harus al-amalu. Apa itu al-amalu? Kita membangun harapan-harapan baru, resolusi-resolusi baru. Kalau anak-anak muda senantiasa saya terapkan itu supaya tulis 2 hal. 1, tulis apa saja yang akan dikerjakan. Yang kedua, kerjakan apa saja yang sudah ditulis. Jadi apa saja yang mau kita lakukan itu ditulis, itu menjadi resolusi kita, dan sekarang tinggal kalau sudah ditulis maka kerjakan tulis apa yang akan dikerjakan dan kerjakan apa yang ditulis. Termasuk apa yang dilakukan dan apa yang akan ditinggalkan. Pokoknya tahun ini saya akan mengurangi rokok. Nah, itu komitmen mengurangi rokok. Mengurangi rokok itu beli rokok banyak terus dikurangi. Satu itu namanya, bukan begitu maksud saya. Nah, inilah insya Allah kita akan memetik hasil, dan ini buah dari hijrah, dan alhamdulillah hijrah itu akan memastikan rezeki kita, keberkahan kita, hidup kita akan jadi tenang. Semuanya akan dari dunia dan akhirat kita akan dijamin oleh Allah. Inilah buah dari Ramadan. Sudah 1 jam saya menyampaikan. Ini kalau di TV sudah tanda tangan 6 kali nih Pak Agung. Saya rasa itu saja, karena ini banyak senior-senior. Kalau ada dialog-dialog nanti yang jawab Pak Bambang Sutibyo. Ini.
Ya, ini kalau yang sulit-sulit Pak Bang Stevia, yang gampang-gampang saya kalau ada dialog. Kalau enggak saya kembalikan pada Mawarti Ihsan, silakan. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Haji Ustadz Wijayanto untuk tausiah yang telah diberikan. 5 hal yang saya catat tadi, buah dari Ramadan adalah yang pertama, membuat perubahan ke arah syariat. Yang kedua adalah bangkit dari keterpurukan. Yang ketiga, mengobati dengan perbuatan baik. Yang keempat adalah merapikan kembali, misalnya adalah pemanfaatan waktu kita. Dan yang terakhir adalah membangun harapan-harapan baru. Ya, Bapak Ibu, semoga kita semua bisa memanen amal kebaikan sepanjang tahun, tidak hanya ketika bulan Ramadan, tetapi juga ketika sepanjang tahun seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.